Halo, selamat datang di channelku. Kali ini ada yang berbeda di awal tahun 2025. Dan kali ini gua mau ngobrol santai dengan kalian tentang cerita gua pakai si Poco C75 di awal tahun 2025 ini. Perlu kalian ketahui bahwa Poco C75 ini harganya cuma 1 juta doang. Dan tentunya handphone ini keluaran tahun kemarin, guys. Dan menurut gua masih worth it untuk dibahas di tahun 2025 saat ini. Bahkan kadang gue udah bahas handphone yang tahun 2018-19 gue bahas, selagi handphone itu masih worth it untuk dipakai sehari-hari, seperti itu ya. Dan inilah beberapa cerita menarik tentang Poco C75 selama gue pakai kurang lebih 1 minggu di awal tahun 2025 ini. Yang pertama dari sisi look and feel-nya. Gua suka banget sama si Poco C75 ini dari segi desain di bagian belakangnya. Dan salah satu alasan kenapa gua nggak ambil sepupunya yaitu Xiaomi Redmi 14C karena pada bagian varian warnanya. Dimana di Poco C75 ini teman-teman, warna hitamnya itu ada aksen dual tone-nya. Sedangkan di Redmi 14C itu hanya warna hitam polos dan itu kurang menarik menurut gue. Dan akhirnya gue jatuh hati pada bagian desain belakang si Poco C75 ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa dengan desain yang kayak gini, ini bisa bernilai di harga 2, 3, sampai 4 jutaan ada smartphone desain yang seperti ini. Oleh karenanya bagian desain ini nggak ada komplain sama sekali. Kemudian untuk feel-nya, karena ini materialnya full dari plastik atau polikarbonat, jadi gua nggak bisa berharap lebih ya dengan handphone 1 jutaan. Karena dengan material bahan plastik kayak gini di handphone 1 jutaan itu sudah sangat lumrah coy. Dan yang paling gua nggak suka yaitu pada desain kamera depannya yang masih menggunakan water drop notch seperti ini. Dan itu sudah cukup tertinggal menurutku, karena kompetitor yang lain udah beralih ke desain punch hole. Dan itu gua lebih suka desain yang punch hole seperti itu ya dibandingkan notch seperti ini. Tapi kalian gak usah khawatir karena di settingannya ada untuk opsi menyembunyikan notch-nya. Dan ini lebih keren dibandingkan kalian mematikan fitur notch-nya. Nah, sedangkan untuk spesifikasi layarnya sendiri, Poco C75 pakai layar resolusi SD aja. Tapi kalian gak usah khawatir. Walaupun SD, dia udah pakai refresh rate di 120 Hz. Dengan harga 1 juta, kalian udah dapat refresh rate tinggi dibandingkan kompetitor-kompetitornya. By the way, gua mau kasih tahu ke kalian bahwa Poco C75 ini sangat besar handphonenya. Itu dikarenakan Poco C75 ini pakai ukuran layar 6,88 inch, hampir 7 inch, dan ini sangat besar di tanganku coy. Lalu untuk kesehariannya gimana bang? Untuk kualitas layar yang dibawa dari Poco C75 ini, perlu kalian ketahui kalau kalian adalah pengguna handphone flagship terus beralih ke Poco C75 ini, kalian akan kerasa banget perbedaannya. Tapi kalau kalian adalah pengguna handphone entry level yang sudah biasa dengan resolusi HD ataupun layar-layar yang menggunakan IPS LCD, itu tidak akan membuat kalian kecewa pada layar Poco C75 ini. Lalu bagaimana dengan performa pada Poco C75 ini? Poco C75 ditenagai dengan prosesor Helio G81 Ultra, dan ini adalah chipset yang gak kenceng-kenceng banget tapi yang gak lambat-lambat banget. Di harga 1 jutaan ini udah worth it banget ditenagai oleh prosesor yang satu ini. Lalu bagaimana untuk keseharian bang? Ya worth it aja sih buat sosmedan atau buat scrolling Instagram, itu ya enak-enak banget. Oh ya, untuk main game sedang ya lancar-lancar aja. Dan gue coba mainin game AoV di settingan high semua rata kanan. Ya walaupun ada satu settingan yang belum rata kanan. Dan untuk gameplaynya ya enak-enak aja, kecuali kalian dapat musuh atau pas lagi war tinggi itu membuat frame drop ya guys. Dan agak sedikit kurang playable ketika kita lagi war rame-ramenya. Dan untuk rekomendasi dari aku, kalian coba settingan di medium aja, dan itu sudah sangat worth it. Karena mengingat chipset Helio G81 Ultra ini adalah chipset entry level, jadi kita nggak bisa berharap lebih nih untuk Poco C75 ini untuk main game berat. Sedangkan out of the box-nya, OS yang dibawa oleh Poco C75 ini adalah Android 14 dengan UI dari HyperOS Xiaomi. Yang tentu aja pasti ada iklannya coy.
Dan yang paling kalian tunggu-tunggu adalah dari bagian kameranya, di mana Poco C75 ini menggunakan kamera 50 megapiksel f1.8 PDIF dan udah mendukung recording up to 1080 30 fps di harga 1 juta. Wow, cukup menarik untuk spesifikasi kamera yang dibawa oleh Poco C75 ini. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Untuk hasilnya yang udah gua coba selama 1 minggu ini, apalagi di kondisi siang hari, itu sangat worth it parah. Dibantu dengan fitur AI pada kameranya, ini membuat hasilnya lebih maksimal lagi. Berbanding terbalik dengan hasil kameranya, hasil video pada Poco C75 ini sangat mediocre coy. Ya wajar aja sih, harga 1 jutaan kita nggak bisa berharap apa-apa coy. Recording 1080 30 fps itu aja udah alhamdulillah banget ya. Dan perlu kalian ketahui juga Poco C75 ini masih belum mendukung ACE ataupun OIS pada kameranya. Tapi gue berharap ada sebuah modder yang bisa bikin config kamera Gcam yang bisa bikin aktifin ACE-nya. Sehingga video pada Poco C75 ini nggak jelek-jelek banget. Dan ini dia untuk kamera belakangnya. Di lensa utamanya ya, yang 50 megapiksel. Rekamannya di 1080 30 fps. Belum ada ACE sepertinya. Jadi kalian pegangnya harus benar-benar stabil. Dan kita coba autofokusnya. Autofokusnya cukup halus ya. Mungkin minusnya hanya di stabilizernya yang belum ada ACE-nya coy. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan di Poco C75 dengan resolusi 1080 30 fps di kamera depannya. Silahkan kalian nilai sendiri untuk kualitasnya. Untuk kamera depannya sendiri dia punya resolusi di 13 megapiksel. Untuk video mentok di 1080 30 fps. Kayaknya belum ada ACE-nya sih. Nah, untuk hasil di malam hari memang ada penurunan kualitas dan itu cukup drastis untuk kualitas dari Poco C75 untuk hasil kamera di malam harinya atau di kondisi low light. Dan inilah hasil kamera belakang di kondisi malam hari di Poco C75 ya. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana kualitasnya, silahkan kalian nilai. Ya, untuk kualitas di displaynya sendiri di sini ya wajar aja sih ya, kalau handphone 1 juta yang penting bisa untuk recording udah mantul banget lah. Apalagi ini 1080 30 fps. Dan ini adalah hasil di kamera depannya di kondisi low light juga tentunya. Dan bisa kalian nilai sendiri lah kualitasnya. Ini direkam 1080 30 fps juga ya. Karena memang supportnya di situ doang. Kondisi low light guys. Untuk di kelas 1 jutaan ini bisa dikatakan hasil kameranya itu yang terbaik di kelas harganya. Tapi untuk penilaianku memang hasilnya mediocre banget. Apalagi kalau kalian pernah atau sering pakai handphone flagship lalu di compare dengan handphone 1 juta ini, itu hasilnya jauh banget coy. Walaupun aperturnya f1.8 ini tidak membantu untuk memaksimalkan hasil dari kamera di kondisi low light-nya. Sedangkan untuk kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel, cukup besar di kelas harganya. Bahkan bisa ngalahin kompetitornya dengan mudah karena rata-rata harga 1 juta itu kamera depannya hanya 8 megapiksel. Tapi untuk Poco C75 ini dia berani kasih resolusi tinggi di 13 megapiksel. Untuk hasilnya ya seperti biasa yang terbaik di kelas harganya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan pada baterainya.
Poco C75 menggunakan baterai sebesar 5160 mAh, yang mana bisa dikatakan ini adalah baterai yang cukup badak di kelas harga 1 jutaan. Sayangnya untuk fast chargingnya hanya mentok di 18 watt aja. Tapi plusnya Xiaomi kasih charger di 33 watt. Ya walaupun masuknya tetap 18 watt ya. Nah untuk ketahanan sehariannya ya sangat awet sekali karena resolusi pada layarnya hanya 720p. Jadi pastinya ini awet banget untuk harian. Oh iya, Poco C75 udah mendukung NFC. Di harga 1 juta kalian udah dapat handphone yang sudah mendukung NFC. Dan itulah pembahasan dan sedikit cerita tentang Poco C75 dimana gua pakai selama kurang lebih 1 minggu di tahun 2025 ini. Kalau kalian mau samaan kayak gue untuk beli Poco C75 juga di awal tahun 2025, silahkan kalian cek linknya di deskripsi. Nanti gue taruh untuk link produknya yang bisa kalian akses. Jangan lupa like dan follow serta subscribe channel ini agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekian aja. Sampai jumpa di next video lainnya. Goodbye.